Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama channel Cardiac Critical Care. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai tachyarrhythmia ya. Kita akan mengenali jenis-jenis tachyarrhythmia yang mungkin kita temui di emergency department. Jadi sebenarnya topik ini sudah pernah saya bawakan di workshop ECG ya di Palangkaraya Cardiovascular Update. Nah, cuman memang waktu workshop kemarin mungkin waktunya terbatas sehingga mungkin ada beberapa bagian yang mungkin saya percepat ya. Jadi pada kali ini mungkin kita akan bahasnya lebih detail dan lebih santai lagi. Oke. Nah, apa itu takiaritmia? Jadi takiaritmia itu adalah takikardi ya, yang biasanya itu menimbulkan gangguan hemodinamik itu bila heart rate-nya di atas 150. Nah, tachyarrhythmia itu ada banyak jenisnya. Namun, kita bisa bedakan melalui tiga pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah apakah ini narrow atau wide QRS, sempit atau lebar. Kemudian yang kedua adalah apakah QRS-nya reguler ataupun irregular. Kemudian yang ketiga, bagaimana aktivitas dari atriumnya. Nah, di sini ada bagan ya, nih bagan ini saya dapatkan di up to date ya. Nah, jadi ini dibedakan taki aritmia itu dibedakan berdasarkan narrow and wide, kemudian masing-masing ini dibedakan lagi menjadi reguler dan irregular. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa terdapat empat subset ya, narrow reguler, narrow irregular, wide regular, and wide irregular. Nah, kemudian di masing-masing subset ini juga akan ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, berbagai kemungkinan ini nanti kita lihat ya, terutama dari atrial activity-nya ya, kita lihat eh, kemungkinan-kemungkinannya apa saja. Jadi ini semua bisa kita temui di IGD ya, di emergency department. Jadi kita perlu membedakannya. Oke. Oke, subset pertama takiaritmia itu adalah takiaritmia dengan kompleks QRS yang sempit dan reguler. Nah, narrow and regular QRS kompleks ini kemungkinannya yang paling sering ada tiga, yaitu yang pertama sinus takikardia, kemudian supraventrikular takikardia atau SVT, kemudian yang ketiga adalah atrial flutter dengan konduksi yang tetap atau fixed conduction biasanya adalah 2:1. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, sebelumnya ini adalah satu bagan dari takikardia dengan QRS yang sempit ya untuk membedakan masing-masing eh, penyebabnya. Nah, ini bagian ini saya dapatkan dari salah satu senior saya yang sedang fellow ya di China, Bang Maruli. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini bisa kita lihat berdasarkan yang pertama kita lihat reguler atau enggak ya. Nah, reguler kalau dia tidak reguler dia langsung masuk ke atrial fibrilasi atau atrial tachycardia dengan variable conduction, kemudian ada MAT juga multifocal atrial tachycardia. Kemudian kita lihat lagi kalau dia reguler, kita lihat lagi ada apakah eh, gelombang P-nya terlihat atau tidak. Nah, kalau tidak terlihat maka langsung itu mungkin eh, kita bisa langsung kita katakan bahwa suatu kemungkinan besar suatu tipikal AVNRT. Kemudian kita lihat juga kalau dia terlihat, kita lihat atrial rate apakah lebih besar daripada ventricular rate, apakah atrial rate lebih cepat. Kalau lebih cepat, kemungkinan besar adalah atrial flutter atau atrial tachycardia. Namun, jika tidak atau lebih lambat, sama atau lebih lambat, maka kita lihat lagi RP intervalnya. RP interval kita bagi dua, yaitu short RP dan juga long RP. Yang short RP itu kita lihat lagi shortnya berapa milisecond. Kalau dia di bawah 90 biasanya tipikal VNRT. Di atas 90 biasanya VRT, kemudian 80, kemudian VNRT yang lain ya, yang atipikal, kemudian junctional juga. Kemudian ada yang long RP. Long RP ada atrial tachycardia, sinus tachycardia. Ada juga sinus node, reentrant takikardi, dan lain-lain ya. Jadi ini bagannya untuk yang QRS, narrow QRS. Tapi saya mungkin tidak terlalu detail untuk yang ini.
Mungkin kita bahas saja yang sering-sering kita jumpai ya. Nah, yang pertama adalah sinus takikardi. Nah, apa yang dimaksud sebagai sinus takikardi? Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya syarat-syarat dikatakan sebagai sinus takikardi. Nah, sinus takikardi itu syaratnya adalah setiap gelombang satu gelombang P itu eh, diikutin oleh satu gelombang satu kompleks QRS. Jadi satu gelombang P diikuti oleh satu kompleks QRS. Nah, ini contohnya yang ini ya. Satu gelombang P diikuti oleh satu kompleks QRS. Kemudian PR intervalnya harus di atas 120 milisecond. Kemudian kita lihat juga aksis gelombang P-nya itu kalau kita lihat bahwa gelombang sinus apa sinus rhythm itu berasal dari drivernya ya drivernya itu dari sinus node. Nah, sinus node itu berada di kanan atas dari jantung, yaitu berada antara perbatasan antara pertemuan antara SVC dan juga RA ya. Eh, itu bagian di kanan atas sehingga arahnya itu adalah ke kiri bawah. Sehingga aksisnya adalah di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk mengetahui aksisnya kita bisa lihat gelombang P wave-nya ini apakah positif atau arahnya ke atas di lead 1 2 AVF. Jadi kalau misalnya gelombang eh, iramanya sinus itu pasti di lead 1 2 AVF itu adalah positif ya. Kemudian kita lihat juga eh, di horizontal aksisnya ya, di horizontal aksisnya di prekordial itu juga gelombang P itu pasti positif di lead anterior dan lateral yaitu di V3 sampai V6. Nah, ini dikatakan sebagai sinus. Nah, ventricular rate sendiri itu eh, bisa mencapai maksimal adalah 220 dikurang usia. Tapi biasanya memang kalau takikardia di atas 150 itu jarang sekali sinus ya. Cuman pada beberapa kondisi itu bisa terjadi. Penyebab-penyebabnya antara lain adalah yang paling sering itu adalah yang fisiologis ya. Misalnya lagi exercise, lagi olahraga ya habis olahraga itu biasanya memang heart rate kita bisa sangat tinggi ya. Sampai maksimal adalah 220 dikurang usia. Oke, kemudian bisa karena emosi, ketakutan, ansietas. Yang patologis itu juga ada beberapa penyebabnya. Nah, yang bisa kita curigai yaitu bisa karena emboli paru, kemudian akut lung edem, kemudian pada hipertiroid, sepsis, anemia, shock, dan juga ada yang dikatakan sebagai inappropriate sinus tachycardia. Oke, nah ini contoh kasus adalah sinus tachycardia ya seorang wanita usia 32 tahun dengan berdebar-debar dengan heart rate-nya kira-kira 150-an. Nah, kita lihat ini sinus atau enggak sih? Nah, walaupun memang biasanya di atas 150 itu bukan kemungkinan besar bukan sinus, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa sinus ya. Kita lihat aja. Tadi syaratnya adalah setiap P diikuti oleh QRS. Jadi ini satu P satu QRS ya. Kita lihat ini satu P satu QRS. Kemudian kita lihat juga di lead 1 2-nya gelombang P-nya 1 2 AVF itu positif atau negatif. Nah, ini satunya gelombang P-nya positif ya, ini positif. Lead 2 positif, AVF-nya juga positif. Nah, jadi ini adalah sinus. Jadi ini sinus takikardia. Nah, setelah kita evaluasi lebih lanjut, ternyata dia memang TSH-nya rendah dan FT4-nya tinggi. Ini adalah suatu hipertiroid. Ya, jadi ini bisa eh, terjadi ya sinus takikardia. Oke. Kemudian kemungkinan kedua dari subset pertama yaitu yang narrow dan reguler itu adalah supraventricular tachycardia. Jadi supraventricular tachycardia ini adalah sebenarnya kumpulan takiaritmia yang berasal dari di atas dari bifurkasio dari bundle of His ya. Jadi intinya di atas ya, di sebelah atas atau di atrium atau supraventrikular. Nah, penyebabnya itu ada 4 biasanya ya. Biasanya ada 4. Yang paling sering itu 3 ya, yaitu AVNRT, AVRT, dan juga vokal AT atau bisa kita sebut juga sebagai AT saja. Nah, yang paling sering itu adalah AVNRT. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, AVNRT atau avinodal reentrant tachycardia. Jadi ini adalah SVT yang paling sering, di mana mekanismenya adalah reentry pada dual AV node fisiologi. Jadi kalau aritmia itu ada
Mekanismenya ada tiga ya, reentry, kemudian ada automaticity dan juga trigger activity. Nah, reentry ini adalah semacam loop ya, loop ibarat aliran listrik itu aliran listrik yang berputar-putar mengikuti ada tracknya. Nah, pada AV itu reentry-nya itu berada di AV node. Karena apa? Karena di AV node ini terdapat dua pathway atau dua jaras ya di AV node-nya. Ada yang namanya adalah slow pathway ya, ini slow pathway dan juga ada yang fast pathway. Jadi umumnya itu adalah tipikal Avinarti. Umumnya ya paling sering adalah tipikal Avinarti yaitu tadi slow dengan fast ya. Nah, jadi mekanismenya bagaimana? Jadi pada Avinarti itu biasanya didahului oleh adanya PAC atau prematur arterial kompleks, di mana PAC ini dia muncul secara kebetulan pada saat fast pathway-nya ini mengalami refraktor, masa refraktor, sehingga biasanya yang irama sinus dia biasanya lewat sini, lewat fast pathway. Nah, kali ini karena dia munculnya lebih cepat, sehingga yang si fast pathway-nya ini dia eh, masih refraktor ya, karena dia munculnya lebih cepat ya, karena dia PAC ya, prematur. Sehingga di sini dia refraktor, dia nggak bisa lewat, sehingga dia memilih jalur alternatif yaitu yang slow pathway. Sehingga dia akan melalui slow pathway ya, antegrade ya, turun ke bawah. Nah, pada saat dia di perjabangan menuju ke pada saat dia mau ke ventricle ini, ventricle juga ikut teraktivasi sehingga muncullah kompleks KRS nih dari CPAC-nya ini. Nah, tapi juga impulsnya ini ada yang disalurkan ke atas melalui fast pathway-nya ke atas secara retrograde. Kebetulan si fast pathway-nya ini sudah masa refraktornya sudah selesai sehingga ini akan disalurkan ke atas. Nah, fast pathway ini akan ke atas dan kemudian sampai di sini dia akan eh, mengaktifkan juga atrium secara retrograde ya, secara retrograde. Kemudian ada juga impulsnya yang akan masuk ke slow pathway. Kebetulan slow pathway-nya ini eh, masa refraktornya juga sudah selesai. Sehingga apa? Sehingga terbentuklah loop. Nah, loop ini akan berulang. Nah, loop ini akan mengaktifasi atrium dan juga ventricle secara hampir bersamaan ataupun bisa bersamaan ya, karena dia loopnya ini kecil karena dia berada di AV node. Jadi mungkin perbedaan antara aktivasi dari ventricle dan atrium itu juga eh, cukup kecil ya. Nah, ini akan menyebabkan suatu takikardia, namanya adalah AVNRT. Nah, ini yang tipikal. Ada juga yang atipikal yaitu fast slow dan juga slow slow, tapi ini jarang ya. Yang paling sering adalah slow pathway. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau yang eh FA kalau yang FIRT itu adalah kita kita lihat gelombang P wave-nya. Jadi kita lihat atrial activity-nya. Jadi kalau ada takikardia dengan QRS sempit, kita lihat gelombang P-nya ada di mana? Ada atau tidak ya? Nah, terkadang FNRT itu gelombang P-nya itu bisa nggak kelihatan. Jadi dia terkubur di QRS kompleksnya. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa aktivasinya itu bersamaan ya. Dia impulsnya itu ke ventricle dan juga ke atrium ya, karena ini mungkin jaraknya dekat ya. Kadang-kadang saking dekatnya mungkin ini hampir bersamaan. Nah, biasanya dia nggak kelihatan, bisa juga dia eh, kelihatan sesudah QRS. Nah, ini sering kita lihat itu di gambaran EKG 12 lead itu kita lihat adanya pseudo S atau pseudo R action. Ya, jadi ada gelombang P di sini, kecil sesudah QRS. Ya, ini yang dinamakan sebagai retrograde V-wave karena dia aktivasinya secara retrograde ke atas. Nah, ciri khasnya adalah jarak antara gelombang R ke gelombang P-nya ini dikatakan adalah short RP. Apa yang dikatakan sebagai short? Short RP itu artinya eh, kalau jarak R, ini misalnya segini, itu terus kita bagi dua ya, setengah-setengah. Nah, kalau short RP itu adalah setengah yang pertama, atau
jarak R ke P itu lebih kecil daripada jarak P ke R yang berikutnya. Itu dinamakan sebagai short RP. Kemudian yang khasnya lagi adalah kalau kita ukur secara benar-benar itu biasanya RP intervalnya adalah kurang dari 90 milisecond. Nah, itu adalah biasanya adalah atipikal FVNRT. Kenapa kurang dari 90? Karena tadi ya karena ini sirkuit reentry-nya sangat kecil sehingga aktivasi atrium dan ventricle itu terjadi hampir bersamaan sehingga biasanya kurang dari 90 milisecond. Bahkan ada yang memang bersamaan ya sehingga P-nya itu nggak kelihatan terkubur di gelombang QRS-nya ya. Oke, ini kasus ya. Jadi ini laki-laki usia 15 tahun dengan palpitasi. Kita lihat bahwa heart rate-nya bisa mencapai 230-an ya. Nah, kita lihat ini tadi ya kita bagi dulu dia ini QRS-nya sempit atau lebar. Nah, QRS-nya ini adalah sempit, kurang dari 120 milisecond. Ya, lihat aja. Ya, QRS-nya sempit. Kemudian kita lihat lagi reguler atau tidak reguler. Nah, secara kasat mata kita lihat bahwa ini sangat reguler. Kemudian yang ketiga, kita lihat atrial activity-nya. Nah, atrial activity-nya kita harus cari gelombang P-nya ada di mana. Nah, kita nggak bisa lihat dari satu lead ya. Jadi harus kita lihat leadnya satu per satu ya. Kita harus lihat leadnya satu per satu. Kita lihat nih, di lead 2 nih ada tonjolan dikit nih. Nih ada tonjolan dikit. Kemudian kita konfirmasi di tempat lain. Nah, ini di lead 3 juga ada, di lead AVF juga ada. Nah, ini namanya pseudo S ya. S-nya itu yang ini ya. Biasanya dia negatif ya. Negatif di 2 3 AVF karena kita tahu bahwa aktivasi dari atrium eh, itu tadi ke atas ya retrograde sehingga menjauhi lead 2 3 VF yang berada di inferior sehingga dia terjadilah namanya pseudo S ya. Jadi ini kita bisa katakan ini nah kita lihat ukur lagi. Kita lihat ini jarak R jarak eh, RP intervalnya, gelombang P-nya ke R ini gelombang R ke P gelombang P-nya ini berapa? Apakah Nah, kita lihat apakah ini short atau long dulu. Ya, kita lihat kalau kita ini jarak ke R, kemudian kita bagi dua setengahnya di sini, dia berada di kuadran berada di setengah yang pertama. Berarti ini adalah short RP. Nah, short RP kita ukur lagi secara lebih tepatnya berapa kira-kira. Nah, biasanya ini kita lihat berapa kotak kecil. Ini kira-kira sekitar satu lebih sedikit ya. Jadi ini ya kurang dari 80 milisecond. Ya, karena kalau dua kotak kecil itu kan 80 milisecond ya. Ini kurang dari dua kotak kecil. Sehingga ini bisa kita katakan adalah kurang dari 90 milisecond. Jadi ini kemungkinan besar adalah suatu AVNRT. Nah, kita konfirmasi lagi biasanya dengan adenosin ya. Kalau misalnya teman-teman punya adenosin, tapi memang adenosin ini hanya ada di harapan kita ya. Saya tidak pernah dengar di rumah sakit lain punya ini. Nah, ini pasien ini kebetulan diberikan adenosin atau ATP nih dalam hal ini di ATP. ATP 10 miligram atau setara dengan adenosin 6 miligram. Nah, ternyata dia diberikan ini, dia convert langsungnya menjadi sinus. Jadi ini meyakinkan kita bahwa ini adalah suatu avinarti karena ATP itu atau adenosin itu dia sifatnya adalah avenodal blocker. Reentry itu cara menghentikannya adalah kita putuskan rantai reentry-nya. Nah, kebetulan rantai reentry dari avenarti ini adalah melibatkan avenot. Sehingga kita kalau kita hambat di avenotnya maka akan putuslah reentry-nya sehingga dia akan kembali convert ke sinus ya. Nah, mungkin selain ATP atau adenosin kita juga bisa berikan avenodal yang lain, avenodal blocker, ya, yaitu contohnya diltiazem atau beta blocker ya atau verapamil kalau memang tidak ada ATP ya atau juga bahkan bisa yang vagal manuver ya. Vagal manuver juga bisa ya. Itu juga avenodal blocker juga ya. Kemudian yang berikutnya ini juga sama ya. Ini seorang laki-laki usia 71 tahun ya dengan palpitasi dan sesak. Nah, kita lihat QRS-nya sempit atau lebar. Ini QRS-nya adalah sempit jelas ya. Kemudian reguler atau tidak reguler. Nah, ini kalau kita lihat adalah secara kasat mata saja kita sudah tahu ini adalah suatu QRS yang reguler ya. Kemudian kita lihat cari gelombang P.
Nah, kita harus lihat di semua lead. Biasanya kelihatannya di lead 2. Nih lihat lead 2-nya ini ada tonjolan dikit ya. Kita konfirmasi di tempat lain ya. Contohnya ini di AVF, ini ada juga ya. Nah, ini adalah gelombang P, sehingga kita bisa pastikan ini adalah short RP dan kurang dari 90 milisecond. Jadi ini adalah kemungkinan besar adalah AVNRT tipikal. Nah, kebetulan pada pasien ini kita lakukan kardioversi karena pasiennya sudah mengalami sesak, sehingga ini suatu takikardia yang tidak stabil ya. Oke. Kemudian yang berikutnya FVRT, yaitu masuk dalam ruang lingkup dari SVT juga ya. Nah, ini juga cukup sering juga ya. Dan ini di berhubungan dengan yang dinamakan sebagai aksesori pathway, atau kalau pernah dengar itu adalah WPW atau WPW ya, WPW syndrome. Nah, mekanismenya juga sama seperti FNRT, re-entry, tapi pada FVRT itu re-entry-nya itu lebih besar karena dia sirkuitnya melibatkan atrium dan juga ventricle. Nah, jadi pada AVRT atau atrioventricular entrant tachycardy itu dia terdapat tambahan. Jadi di normalnya jantung kita, jantung manusia normal itu dari atrium ke ventricle itu tidak hanya bisa melalui AV node ya. Sinyal impuls elektrik itu hanya bisa melalui AV node karena di sekeliling daripada AV eh, apa namanya perbatasan antara atrium dan ventricle itu ada jaringan jaring ikat yang kedap listrik. Nah, pada orang-orang dengan adanya orang-orang dengan WPW sindrom ya, itu dia mempunyai namanya aksesoris pathway, yaitu adanya jalur jalur tambahan ya di luar daripada AV node ya. Jadi ini namanya adalah aksesoris pathway. Aksesoris pathway ini bisa berada di mana saja, bisa di jantung sebelah kiri, bisa juga di di jantung sebelah kiri, bisa juga di jantung sebelah kanan. Nah, bedanya aksesori pathway dengan Avenode adalah aksesori pathway ini dia tidak mempunyai decremental properties, ya artinya sedangkan Avenode punya decremental properties itu adalah dia memperlambat impuls listrik yang dari atas. Nah, artinya misalnya di sini masuknya 160 Aveno tuh bisa mempunyai kemampuan untuk mengurangi jumlah listrik yang masuk impuls yang masuk menuju dari atrium menuju ventricle. Nah, aksesori pathway itu tidak bisa ya. Nah, jadi apa yang dimaksud sebagai FVRT? FVRT itu adalah eh, taki takiaritmia yang terjadi pada orang-orang yang mempunyai aksesori pathway. Nah, mekanismenya bagaimana? Sama ya, seperti FNRT itu pemicunya adalah suatu PAC atau adanya prematur atrial kompleks. Nah, jadi VAC-nya ini ibaratnya sinus, ini irama sinus. Jadi pada saat irama sinus itu biasanya impuls listriknya akan masuk melalui AV node dan juga melalui aksesori pathway sehingga nanti pada gambaran EKG 12 lead pada saat sinus itu akan tampak delta wave ya karena ada sebagian aliran listrik yang melalui aksesoris pathway yang lebih lambat. Sedangkan yang dari Aveno itu lebih cepat ya karena ini memang jalur konduksi yang normal sedangkan aksesori pathway ini tidak normal karena dia setelah melalui aksesori pathway dia akan melalui jaringan ventricle ya yang lebih lambat sehingga nanti ada gambaran namanya delta wave. Nah, ini yang sinus irama sinus normal. Nah, pada suatu ketika terdapat muncullah PAC, ya PAC yang dia munculnya lebih cepat sehingga apa? PAC-nya ini kebetulan muncul lebih cepat kebetulan pada saat aksesori pathway-nya ini mengalami masa refraktor sehingga dia tidak bisa lewat sini. Nah, sedangkan lewat Avinode dia bisa karena dia tidak dalam keadaan refraktor. Masuk lewat sini secara antegrade, kemudian masuk ke ventricle, kemudian masuk lagi dia melalui secara retrograde melalui aksesoris pathway yang ini kebetulan masa refraktornya sudah selesai. Jadi aksesoris pathway itu bisa menghantarkan impuls listrik secara antegrade dan juga ada yang bisa secara dua-duanya ya antegrade dan retrograde. Ada juga yang cuma antegrade aja, ada juga yang cuma retrograde saja ya. Kalau yang cuma retrograde saja biasanya dia nggak kelihatan delta wave-nya ya. Nah, pada yang kasus yang FVRT yang ini
itu dia mempunyai kemampuan retrograde ya. Jadi dia tadi melalui ventricle masuklah melalui accessory pathway, kemudian masuk lagi dia kembali ke AV node sehingga dia membentuk lingkaran atau loop. Nah, loop ini yang akan menjadi suatu eh, takikardia ya, takikardia re-entry. Nah, ini yang sehingga dia melibatkan atrium dan juga ventrikular. Jadi ini lebih besar siklus re-entry-nya daripada si FNRT karena melibatkan atrium dan ventricle. Nah, dia kita bagi menjadi dua, yaitu ortodromik dan antidromik. Yang ortodromik ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana AV node itu dia menjadi eh, jalur yang antegrade. Jadi dia masuknya pertama melalui melalui AV node ya, sehingga gambarannya adalah QRS-nya sempit. Nah, sedangkan yang namanya antidromik, antidromik itu masuknya melalui antegrade-nya melalui si accessory pathway. Jadi kebetulan mekanismenya atau kondisinya itu kebalikan daripada yang ortodromik. Yang di AV node-nya masih refraktor, yang di accessory pathway-nya sudah tidak refraktor. Dan yang accessory pathway yang di sini dia harus mempunyai kemampuan untuk menghantarkan secara antigrade ya. Jadi itu syaratnya untuk yang antidromik ya. Nah, itu arahnya berlawanan ya, arahnya berlawanan sehingga apa? Sehingga karena dia melalui antigrade-nya duluan melalui yang accessory pathway sehingga kita tahu sini aliran listriknya lebih lambat karena melalui ventricle sehingga gambarannya akan lebar-lebar ya. Nah, ini akan kita bahas nanti mungkin di yang eh, yang QRS-nya yang lebar ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang ortodromik, yang QRS-nya sempit ya. Nah, untuk bagaimana kita mengenalinya? Nah, kita mengenalinya adalah kita biasanya RP interval atau jarak R ke P-nya itu biasanya adalah short RP ya. Tapi itu short RP yang lebih dari 90 milisecond. Jadi lebih lama sedikit ya daripada si AVNRT. Kenapa? Karena biasanya di atas 90 milisecond karena jarak antara jarak impuls listrik menuju dari ventricle menuju ke atrium itu minimal 90, ada yang bilang 80. Minimal 90 milisecond. Itu suatu EVRT ya. Makanya yang di atas 90 itu kemungkinan besar adalah EVRT, bukan suatu EVNRT. Karena kalau kurang dari 90 kemungkinan besar bukan EVRT ya. Karena agak mustahil ini bisa cepat ya kurang dari 90 menit karena jaraknya sangat jauh ya sangat jauh dibandingkan lebih jauh dibandingkan yang Evianate. Evianate kan kecil aja di sini, kalau ini dia besar ya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga RV intervalnya biasanya di atas 90 milisecond atau ada yang bilang 80 milisecond. Kalau di IP study dia di atas 70 milisecond ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya adalah seorang laki-laki ya, anak laki-laki usia 9 tahun dengan palpitasi. Nah, sama ya seperti untuk mengetahuinya kita lihat ini QRS-nya sempit atau lebar. Ini jelas sempit, kemudian reguler juga. Ini kita lihat gelombang P-nya, kita cari gelombang P-nya. Harus kita cari benar-benar di semua lead. Nah, kita lihat di lead 3, ini ada tonjolan dikit. Harus kita konfirmasi lagi di lead lain. Ini lihat P1. Jadi tonjolannya itu di sini. Nah, jadi kita lihat ini short atau long. Nah, kalau kita bagi dua ini dia masuknya ke setengah yang pertama. Jadi ini adalah suatu short RP. Kemudian kita lihat lagi tepatnya berapa milisecond dia jaraknya dari R ke P. Nah, jarak dari R ke P-nya itu sudah lebih dari dua kotak kecil ya, atau hampir udah lebih dari tiga malah ya. Jadi ini tiga kali 3 kali 40 itu sekitar 120 milisecond ya, antara 80 milisecond sampai 120 milisecond. Jadi dia memang di atas 90 milisecond. Artinya apa? Jadi kemungkinan besar bukan suatu tipikal AVNRT. Kemungkinan adalah suatu AVRT. Ya. Nanti mungkin pembuktiannya biasanya bisa melalui IP study ya. Nah, pada pasien ini dia ternyata dari IP study memang didapatkan adanya aksesoris pathway di sebelah kanan ya. Sehingga dilakukanlah ablasi di aksesoris pathway tersebut setelah pasiennya eh, eh, terkonversi dulu ini ke sinus rhythm ya. Jadi untuk mengkonversinya sama seperti Avinarti ya, kita berikan namanya avenodal blocker ya.
bisa dengan vagal manuver, bisa dengan adenosin, bisa dengan beta blocker, bisa juga dengan diltiazem parafamil ya. Jadi apa saja yang memutuskan rantai daripada reentry-nya. Karena pada FVRT juga sama, AV node menjadi bagian dari sirkuit reentry-nya ya. Oke, lanjut. Kemudian SVT yang ketiga itu adalah atrial takikardi. Nah, atrial takikardi itu mekanismenya agak berbeda sedikit daripada yang FVRT dan juga yang FNRT dan juga FVRT. Nah, biasanya kalau atrial takikardi itu bukan re-entry, biasanya adalah automaticity. Nah, ataupun bisa juga trigger activity. Nah, artinya apa? Artinya ini tidak tidak ada sirkuit re-entry yang melibatkan AV node ya. Artinya apa? Jadi kita mungkin untuk mengkonversikan ya, untuk mengkonvertnya ke irama sinus itu tidak bisa menggunakan AV nodal blocker ya, karena dia memang dia bukan siklusnya, mekanisme bukan re-entry ya. Oke, nah ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu adalah gelombang P yang bukan berasal dari sinus. Ya, jadi kita lihat tadi sinus itu apa pengertiannya? Tadi gelombang P-nya itu adalah arahnya ke kiri bawah, yaitu gelombang P-nya positif di lead 1 2 AVF ya. Nah, kalau pada atlet takikardi itu bisa berasal dari gelombang P-nya, drivernya itu bukan dari sinus node, tapi berasal dari titik-titik random ya. Sebenarnya nggak random, ada predileksinya. Itu di atrium ya, di jaringan atrium. Nah, biasanya itu misalnya dari kristal terminalis ya, bisa jadi ostium dari sinus coronarius ya, macam-macam ya. Ini ada dari studi itu ada beberapa tempat yang memang yang sering munculnya vokal atau fokus daripada atrial tachycardia ya. Nah, dari lokasi dari origin daripada atrial tachycardia ini juga akan menentukan bentuk daripada gelombang V-wave-nya ya. Gelombang P-nya nanti bagaimana konfigurasi gelombang P-nya tergantung dia berasal dari mana ya. Kalau dia berasal dekat-dekat dengan sinus node, maka dia tuh akan sangat mirip dengan gelombang P yang sinus. Nah, tapi kalau dia berasal dari bawah, mungkin dia akan memberikan gambaran yang berbeda karena arah vektor daripada si gelombang P-nya juga akan berbeda ya. Kalau dari atas ini kan di kiri bawah. Kalau ini mungkin dia akan ke atas sedikit ya. Nanti kita lihat dari apa namanya aksis dari gelombang P-nya juga akan berbeda-beda. Begitu juga baik aksis horizontal, vertikal maupun aksis yang horizontal. Nah, biasanya arterial rate-nya itu sekitar 150 sampai 250 dengan, nah ini hasilnya lagi adalah dia adalah mempunyai interval RP-nya itu yang long ya. Jadi dia long RP interval berbeda dengan FNRT dan juga FVRT yang short RP interval. Nah, biasanya itu baseline-nya antara gelombang P itu adalah isoelektrik. Ini membedakannya dengan atrial flutter. Kalau atrial flutter dia ini mungkin akan mirip-mirip ya, pada beberapa kasus dia akan mirip dengan atrial flutter. Kadang agak susah kita bedakan. Nah, karena ini dia tidak melibatkan sirkuitnya melibatkan gelombang AV node, sehingga itu tidak eh, takikardia tidak tergantung dari konduksi dari tidak melibatkan AV node, sehingga kadang-kadang itu konduksinya juga bisa berbeda-beda ya. Misalnya bisa terjadi dua gelombang P itu akan diikuti oleh satu gelombang QRS ya, tergantung berapa banyak yang masuk melalui si AV node ya. Jadi mereka ini eh, bergantung dari konduksinya dari AV node, tapi bukan merupakan sirkuit dari si takikardia sendiri, karena ini adalah automaticity ya. Nah, juga akan dipengaruhi, ya tadi dipengaruhi oleh konduksi dari si AV node, gelombang QRS. Misalnya dia kan arterial rate-nya saya 250, mungkin tidak semuanya 250 ini akan disalurkan ke ventricle menjadi QRS ya. Nah, tergantung dari si AV node-nya. Bisa terjadi juga AV block di AV node-nya ini ya. Oke, nah ini contohnya ya. Ini kita lihat, ini adalah suatu takikardia ya, di atas 150 ya, gitu. Di atas 150. Nah, kita lihat ini QRS-nya sempit ya jelas, kemudian reguler. Nah, kita lihat atrial activity-nya. Nah, ini apakah lihat gelombang P-nya di mana? Nih gelombang P sangat jelas ya, bisa kita lihat ya. Dan kita lihat ini long atau short. Nah, kalau kita bagi dua R ke R ini, dia jatuhnya di
setengah yang kedua. Berarti ini adalah long RP. Nah, long RP itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang paling mungkin adalah suatu atrial takikardi itu yang paling sering. Kemudian kita lihat juga konfigurasi dari gelombang P-nya. Nah, tadi kita lihat ya kalau misalnya sinus itu pasti di gelombang di lead 1 2 AVF atau lead yang mengarah ke kiri bawah ya, yang melihat dari kiri bawah itu akan positif. Nah, kita lihat di sini, ini lead satunya positif benar. Tapi lead duanya kita lihat ini, lead duanya adalah negatif ya, agak bifasik tapi lebih dominan yang ke bawah. Artinya ini kita anggap sebagai negatif. Kemudian kita lihat juga di lead tiganya juga negatif. AVR-nya pada sinus itu biasanya adalah negatif, tapi ini P-wave-nya positif ya. Jadi ini pasti bukan berasal dari sinus node ya. Jadi mungkin berasal dari atrium, yaitu adalah suatu atrial tachycardia. Kita lihat juga di aksis horizontalnya. Kita lihat di lead V3 sampai V6-nya. Kita lihat ini gelombang P-nya dominannya negatif nih ya. Bifasik tapi lebih dominannya negatif ya. Ini juga ya sama ya. Jadi ini jelas bukan dari sinus. Jadi kemungkinan besar ini adalah suatu atrial tachycardia. Nah, ini sudah dilakukan IP study, ternyata dia berasal dari coronary sinus ostium ya. Jadi sehingga dilakukanlah ablasi di sumber vokal daripada atrial tachycardia tersebut. Oke, atrial tachycardia juga bisa terjadi blok. Nah, ini yang dikatakan tadi ya. Kalau AV node-nya mengalami blok, maka tidak semua dari atrial rate itu akan disalurkan ke ventricle sehingga bisa saja jumlah dari gelombang QRS-nya itu lebih sedikit daripada jumlah dari gelombang P ya. Contohnya pada sini kita lihat ini P satu. Jadi setiap dua P itu diikuti oleh satu QRS ya. Jadi ini terjadi blok 2:1. Nah, ini biasanya sih eh, terjadi pada intoksikasi digitalis ya. Ini trigger activity biasanya penyebabnya. Ini saya dapatkan dari uh, learntheheart.com ya, IKG ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi SVT ya. Tadi pertama tadi sinus takikardi, kemudian SVT, kemudian kemungkinan yang ketiga dari narrow and regular itu adalah atrial flutter. Nah, atrial flutter itu mekanismenya juga sama seperti AVNRT dan juga AVRT, yaitu re-entry, yaitu adanya loop listrik ya. Tapi loop listrik dari atraflutter itu dia tidak tidak melibatkan dari AV node, tapi dia melibatkan ada sirkuit tersendiri ya, sirkuit tersendiri. Ya sirkuit tersendiri ini biasanya dia melibatkan tricuspid isthmus ya. Nah, jadi ada anatomik ada bentuk anatomis di jantung yang memang memungkinkan terjadinya suatu reentry karena ada eh, contohnya ada crista terminalis di sini, kemudian ada ostium dari SVC, kemudian ini ada isthmus tricuspid ya, kemudian ada juga ostium daripada CS. Nah, ini semua mempunyai predisposisi untuk terjadinya sirkuit daripada atrial flutter. Nah, sehingga terjadilah atrial flutter. Nah, atrial flutter kita bedakan menjadi dua, yaitu tipikal counterclockwise dan juga reverse counterclockwise tipikal atrial flutter. Yang yang tipikal itu adalah yang counterclockwise. Artinya apa? Dia arahnya counterclockwise ya. Nah, yang sebelah sini itu adalah septum. Nah, jadi yang arahnya itu ditentukan oleh yang dari septumnya. Jadi yang aliran listrik yang melalui septum itu arahnya ke atas. Sehingga apa? Nanti ini efeknya adalah kalau kita bisa lihat di EKG-nya. Nah, karena ini yang melalui septum itu arahnya ke atas, artinya apa? Dia menjauhi lead 23 VF sehingga gelombang P di 23 VF akan negatif ya, 23 VF akan negatif. Nah, itu dinamakan sebagai tipikal atrial flutter. Nah, sedangkan yang kebalikannya itu kebalikannya ya arahnya clockwise sehingga ya dia yang melewati septum itu akan melihat akan arahnya ke bawah mendekati dari 23 FF sehingga di 23 FF itu gelombang P-nya akan positif ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari atrial flutter adalah sudah mungkin teman-teman sudah jelas lah ya, ini sangat khas dia gelombangnya seperti gigi gergaji ya.
Nah, yang gigi gajinya yang tajamnya arahnya kemana itu yang menentukan dia tipikal ataupun yang reverse tipikal. Nah, biasanya atrial rate-nya itu sekitar 300-an plus minus 50 bit per menit. Karena berdasarkan daripada eh, bentuk yang seperti ini itu biasanya adalah 300 bit per menit ya. Dan biasanya reguler dan juga uniform, artinya sama bentukannya ya. Nah, kemudian ventricle rate-nya berapa? Nah, ventricle rate-nya itu tergantung dari seberapa konduksi daripada si AV node. Jadi, biasanya yang menjadi tachyarrhythmia itu adalah yang 2 banding 1. Kenapa? Karena eh, atrial rate itu 300-an ya. Kalau dia dikonduksikan 2 banding 1, maka vertical rate-nya adalah 150. Nah, biasanya akan menimbulkan gangguan hemodinamik bila di atas 150. Nah, biasanya pasien munculnya dengan 2 banding 1. 1 banding 1 mungkin nggak 300-an mungkin, tapi biasanya itu akan melebihi dari refraktor si AV node, sehingga biasanya mungkin agak jarang ya 1 banding 1 sampai 300 ventricular rate-nya. Biasanya adalah yang paling sering adalah 2 banding 1 ya, jadi sekitar 150 bit per menit. Nah, oke, jadi biasanya itu kalau ada takikardia dengan rate dekat-dekat dengan 150, contohnya seperti pada pasien ini, ya. Ini kita mungkin dari EKG monitor saja kita lihat bahwa ini heart rate-nya 140-an, 147, hampir 150 ya. Pertama kita curigain, itu bisa kita curigain adalah suatu atrial flutter 2 banding 1 ya. Jadi ini kita lihat, ini mungkin sudah kelihatan nih gelombang daripada flutternya ya, gelombang flutternya ya. Nah, gelombang flutternya kelihatan ini 2 banding 1. Jadi setiap kedua gelombang flutter itu diikutin oleh satu compactly RS. Nah, terkadang atrial 2 banding 1 ini juga itu kadang-kadang sulit kita kenalin ya, karena gelombang flutternya itu biasanya bersamaan dengan menumpuk dengan gelombang T, sehingga akan tertutup. Seperti ini kalau kita lihat di lead 2 saja itu mungkin kita mirip kayak Evianarti ya, ya mirip ya. Tapi kalau kita lihat di gelombang di lead V1 itu lihat ini ada undulasi begini ya. Nah, ini adalah sangat curiga suatu flutter. Nah, flutter ya, kita lihat di lead lainnya itu tidak terlalu jelas. Nah, ini dilihat lead 1 juga agak kelihatan, di lead AVR juga agak kelihatan. Nah, ini memang akan meragukan. Tapi kalau ada ventricular rate-nya kurang lebih 150, kita bisa mencurigai suatu atrial flutter 2 banding 1 ya. Untuk untuk lebih jelasnya lagi bagaimana? Nah, kita ada cara biasanya kalau yang ada adenosin kita biasanya kita berikan adenosinnya, itu prinsipnya apa? Kita perlambat konduksi di AV node-nya. Jadi mungkin AV node-nya kita perlambat dari yang 2 banding 1 kita kurangi jadi 3 banding 1, 4 banding 1, atau bahkan 5 banding 1. Biasanya kita berikan AV nodal blocker yang eh, sifatnya singkat. Contohnya adalah adenosin. Biasanya kita berikan adenosin itu rate-nya akan melambat ya, karena kita hambat di AV node-nya, sehingga rate-nya QRS-nya akan semakin jarang, sehingga akan makin kelihatanlah bentuk daripada gelombang atrial flutter-nya. Nah, kalau tidak ada adenosin kita bisa belikan juga lakukan juga vagal manuver ya. Vagal manuver kita rangsang, nanti rate-nya akan melambat. Nah, kalau rate-nya melambat maka akan kelihatanlah gelombang dari si atrial flutter-nya ya. Jadi tipsnya adalah kita berikan AV nodal blocker untuk melihat bentuk daripada gelombang atrial flutter-nya yang jelas ya. Jadi bisa seperti ini ya, atrial flutter 2 banding 1 ya. Jadi perlu hati-hati ya, perlu perhatikan baik-baik gelombang P-nya, cari gelombang P. Nah, kemudian yang subset kedua, tachyarrhythmia yang narrow dan juga irregular QRS kompleks. Yang subset kedua ini kemungkinannya ada 4 ya, tapi yang satu tuh agak sangat jarang ya. Yang pertama adalah atrial fibrilasi. Kemudian yang kedua adalah atrial flutter dengan konduksi yang variabel conduction. Yang kalau yang pertama tadi yang regular itu dia yang fixed conduction 2 banding 1. Kalau ini dia variabel conduction. Kemudian yang ketiga adalah multifocal atrial tachycardy. Kemudian ada juga atrial tachycardy dengan eh, variabel conduction ya, mirip atrial flutter juga, tapi ini atrial tachycardy. Tapi ini sangat jarang
ya. Jadi kita akan bahas yang tiga ini saja yang paling sering. Nah, yang pertama yaitu atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini adalah aritmia yang paling sering ya, paling sering ini sangat umum sekali kita dapatkan di praktek klinis kita sehari-hari. Nah, ciri khas daripada atrial fibrilasi ini adalah itu aktivitas dari gelombang P-nya itu sangat irregular ya, sangat disorganized. Nah, sehingga memberikan gambaran fibrilatori ya, fibrilasi ya, semacam getaran kecil-kecil begitu ya. Sehingga atrial rate-nya itu sangat cepat, lebih dari sama dengan 350 bit per menit. Nah, kadang-kadang kita sulit mengenalinya ya. Sehingga biasanya atrial fibrillasi itu kita kenali dari ventricular rate-nya. Nah, ventricular rate-nya yang irregular. Nah, irregular ini ada beberapa ada ada yang regularly irregular, ada yang irregularly irregular. Nah, kalau yang atrial fibrillasi itu adalah irregularly irregular. Jadi benar-benar chaos. Jadi kalau ada gelombang QRS yang tidak teratur dan tidak ada polanya itu curigainlah itu suatu atrial fibrilasi tanpa kita melihat gelombang P-nya bagaimana. Apalagi kalau misalnya gelombang P-nya jelas kita lihat adanya gelombang yang fibrilasi ya fibrilatori. Nah, jadi ini memang sering kadang-kadang yang atrial activity-nya sulit kita lihat ya pada kondisi misalnya QRS-nya sangat cepat. Nah, mekanismenya adalah ada suatu mikro reentry ya di atrium ya. Nih di atrium ada banyak fokus-fokus listrik di sini ya. Ya, ini yang menggantikan dari si sinus node. Sinus node-nya udah diambil alih oleh ini ya dari fokus-fokus dari AF di atriumnya. Biasanya atriumnya juga mempunyai kondisi yang patologis. Misalnya dia atriumnya besar ya. Biasanya berasal dari left atrium ya. Nah, ini yang akan disalurkan melalui AV node ke ventricle. Nah, tadi ya si AV node ini punya decremental property sehingga dia tidak semua dari atrial wave-nya yang dari ke atas itu disalurkan ke bawah sehingga mungkin dari 350 ini mungkin hanya beberapa saja, mungkin hanya 100 ya, bergantung dari AV node-nya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari atrial fibrillasi dengan rapid ventricular response. Biasanya yang datang ke IGD biasanya dengan yang rapid ventricular response. Nah, bisa kita lihat di sini. Gelombang fibrilatorinya itu nggak terlalu jelas ya. Oke, pertama kita lihat ini. Ini tak suatu takikardia. Nah, takikardia dengan QRS yang sempit ya pertama tadi. Terus yang kedua kita lihat reguler atau tidak reguler. Nah, kita lihat ini jelas adalah suatu eh, takikardia yang irregular. Nah, terkadang kalau sangat cepat itu kadang-kadang kita bisa kelihatan seperti reguler. Nah, tipsnya adalah coba ambil kertas ya, ambil kertas kemudian dikasih titik nih. Kemudian dipindahin titik tersebut. Kalau titik itu tidak jatuh di gelombang QRS yang berikut-berikutnya, artinya itu tidak reguler. Jadi, kalau yang tidak reguler dan tidak ada polanya, maka yang paling sering adalah suatu atrial fibrilasi ya. Tanpa kita melihat atrialnya. Ya kadang-kadang dia atrial wave-nya itu nggak kelihatan rata ya rata. Nah ini masih ada memang fibrilatorinya sedikit-sedikit. Nah kadang-kadang itu bisa nih rata aja ya, tidak ada tidak kelihatan gelombang fibrilatorinya. Nah kalau yang seperti itu kita hanya mengandalkan dari QRS-nya yang irregularly irregular ya. Nah ini dinamakan sebagai atrial fibrilasi dengan rapid ventricular response ya. Nah, kemudian yang kedua, atrial flutter dengan variable conduction. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa atrial flutter itu tergantung dari konduksi dari AV node-nya ya. Kalau dia ngasih jalan 2:1, maka dari 300 hanya 150. Tapi kadang-kadang konduksinya ini tidak teratur. Kadang dia 2:1, kadang 3:1, kadang 4:1. Sehingga gambaran QRS-nya juga akan tidak teratur ya, tergantung berapa konduksinya. Nah, bedanya dengan atrial fibrilasi adalah ini adalah regularly irregular ya, regularly irregular karena mengikuti dari berapa jumlah si gelombang flutternya ya. Ini kita lihat nih ini kalau ini 2:1 ya, ini dua gelombang flutternya satu keluarnya satu, kalau ini 4 gelombang flutter jadi satu gelombang QRS, ini 3:1 ya, ini 3 gelombang flutter satu gelombang QRS ya, jadi tergantung daripada konduksinya sehingga gambar irregular. Ini gampang dikenali karena langsung kelihatan gelombang flutternya karena ada yang 3:1, ada yang 4:1 sehingga akan lebih jelas kelihatan gelombang flutternya. Nah, kemudian kita lihat nih di luar 23 VF itu
yang tajam dari flutternya ke arah mana? Ke arah bawah. Berarti ini adalah suatu tipikal counter clockwise atrial flutter ya. Nah, ini juga ya gambarannya ini lebih jelas lagi nih. Nah, ini hati-hati ya. Yang seperti ini kadang mirip seperti PF. Nah, jangan-jangan ini dikira PF ya, pada pasiennya sadar. Nah, sehingga kita tidak bisa mengandalkan satu lead. Kita harus mengandalkan lead-lead lainnya untuk mengkonfirmasi. Kita lihat lead di P4, P5, P6 bahkan itu nggak terlalu kelihatan clutternya. Nah, kemudian di lead lain baru kelihatan lead 23 AVF sangat jelas ya. Nah, jadi ini adalah suatu atrial flutter. Kemudian yang irregular yang lain, yang QRS sempit itu adalah multifocal atrial tachycardy. Nah, multifocal atrial tachycardy itu pengertiannya adalah adanya gelombang P selain daripada sinus itu sumbernya lebih sama dengan tiga ya. Jadi ada sumber mirip atrial tachycardy ya, tapi ini sumbernya lebih dari dua ya, tiga ke atas ya. Ini ada tiga ya. Ini misalnya ini ada empat nih. Empat-empatnya ini memberikan fokus dari gelombang P ya. Nah, sehingga ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah gelombang P-nya juga akan bervariasi. Ada yang bifasik, ada yang negatif, ya ada yang positif, tergantung juga lead-leadnya, karena tergantung dari posisi si gelombang P-nya. Nah, kalau di atas 100 dinamakan sebagai multifocal atrial tachycardy. Kalau di bawah 100 itu biasa kita katakan wandering ya, pacemaker. Nah, ini juga PR interval juga bervariasi tergantung dari jarak antara fokus daripada atrial takikardinya dari mana ya. Kalau dia dekat dengan AV node, maka PR interval juga akan semakin kecil. Nah, biasanya ini adalah penyebabnya adalah dari penyakit lain, yaitu paling sering adalah dari penyakit paru, misalnya seperti PPOK, infeksi paru, TB, ya. Kemudian juga berkaitan dengan penggunaan dari teopilin, beta agonis, misalnya seperti salbutamol. Nah, itu juga berkaitan dengan itu. Nah, em, membedakannya dari yang lain, itu biasanya QRS rate-nya jarang sekali itu sampai di atas 150 ya. Biasanya sih di bawah 150 jarang. Dan biasanya kalau ada hemodynamic instability, kemungkinan itu bukan berasal dari irama atau bukan berasal dari rate dari si multifocal atrial tachycardia, sehingga kadang-kadang kita nggak perlu melakukan kardioversi ya, tapi kita tangani dari penyebab underlying disease-nya, yaitu penyakit paru tadi ya. Oke. Nah, ini contoh daripada MAT ya, multifocal atrial tachycardia. Ini kita lihat gelombang P-nya beda-beda nih. Ada yang tinggi sekali, ada yang ini pendek, ada yang kecil ya. Gelombang perinterval juga berbeda-beda. Ini ada yang bifasik ya. Nah, karena dia berasal dari berbagai tempat yang berbeda di atrium. Kemudian subset takiaritmia yang ketiga, yaitu yang lebar dan juga reguler. Nah, kalau ada takiaritmia lebar dan reguler, maka yang ada di pikiran kita adalah yang pertama adalah ventricular tachycardy sampai terbukti bukan. Kalau kita anggap sebagai ventricular tachycardy juga semua dengan white and regular KRS kompleks kita tidak salah ya. Lupakan penyebab-penyebab lainnya, fokus pada ventricular tachycardy. Kita tangani sebagai suatu VT. Tapi eh, se- sesungguhnya penyebabnya sebenarnya selain VT ada atau tidak ada ya, selain VT ya. Ada yang dinamakan sebagai SVT dengan white KRS complex. Penyebabnya ada kemungkinannya ada tiga ya. Bisa karena memang SVT dengan adanya bundle branch block baik dia yang RBBB maupun LBBB sebelumnya, atau SPT dengan aberransi, atau juga SPT dengan preeksitasi yaitu pada WPW syndrome. Oke, yang pertama kita ventricular tachycardy. Nah, ventricular tachycardy itu adalah irama yang berasal dari ventricle atau di bawah dari bifurcation bundle of His. Nah, biasanya itu kalau irama yang berasal dari bawah ventricle itu akan lebar-lebar ya, lebar-lebar ya, QRS-nya lebih dari 120 milisecond. Nah, VVC dan VT itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Jadi VT ini adalah VVC yang banyak ya, banyak berturut-turut ya. Jadi VVC lebih sama dengan 3 itu sudah dikatakan sebagai VT ya. Nah, VT juga kita bedakan menjadi non sustain dan juga sustain. Kalau kalau dia kurang dari 30 detik itu dikatakan sebagai non sustain. Sedangkan yang di atas 30 itu dikatakan sebagai sustain. Kenapa? Kalau di atas 30 second itu biasanya akan menimbulkan gejala dan juga hemodinamik instability biasanya ya, kemungkinan kalau di bawah 30 second biasanya jarang. Nah, tapi kalau ada PVC triplet itu
itu sudah bisa dikatakan sebagai VT ya. Jadi PVC itu seperti cikal bakal daripada VT ya. Nah, VT itu sebenarnya bisa kita kenali dari sebenarnya hanya dari satu lead ya. Kalau misalnya kita ada pasien ya dengan berdebar-debar, kelihatannya hemodinamiknya nggak terlalu stabil. Nah, kita langsung tempel monitor ya. Nah, dari monitor biasanya kita akan langsung bisa mengenali dari suatu VT. Kita lihat tadi dia QRS-nya lebar dan juga reguler. Namun ada beberapa ciri-ciri daripada VT. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau mempelajari bagus, kalau tidak juga sebenarnya nice to know ya. Jadi ada ciri-ciri daripada VT ya. Biasanya itu lebar ya, udah jelas. Kemudian ada yang namakan sebagai AV disosiasi. Karena apa? Karena tidak ada hubungan antara aktivitas di atrium dan juga di ventricle. Karena ini berjalan sendiri-sendiri ya. Karena eh, diambil alih daripada driver listrik jantung diambil alih oleh ventricle. Sedangkan yang dari sinus itu tetap memberikan impuls listrik, cuman dia tidak terpengaruh karena rate dari ventricle sangat cepat sehingga terjadi yang dinamakan sebagai AV disosiasi. Karena kadang-kadang kita bisa lihat ya AV disosiasinya dari takikardia yang lebar-lebar ini kita cari gelombang P-nya. Kadang-kadang kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat ada gelombang tonjolan-tonjolan kecil yang kelihatannya teratur ya dan rate-nya lebih lambat daripada QRS. Nah, kemungkinan besar itu adalah suatu AV disosiasi. Nah, kemudian ada yang dinamakan sebagai ventricular fusion complex ya. Nah, kadang-kadang gelombang P ini eh, kalau pas momennya dia bisa masuk ke ventricle ya melalui AV node sehingga terjadilah dinamakan sebagai bisa capture. Capture ini artinya apa? Dia sempurna ya, sempurna membentuk suatu QRS kompleks seperti sinus biasa. Kalau fusion itu kadang-kadang dia bertabrakan dengan impuls dari ventricle sehingga dia semacam hibrid ya hibrid antara gelombang yang lebar dan juga sempit ya kadang dia eh, peralihan antara QRS sempit dan QRS lebar itu sebagai fusion kompleks ya. Kemudian ada juga yang namanya sebagai retrograde V wave ya. Jadi retrograde V wave itu adalah adanya konduksi ke retrograde ke atas dari si ventricle tadi. Jadi ventricle ini akan menjadi driver memberikan impuls listrik. Kadang-kadang itu bisa lewat melalui si AV node ini secara retrograde ke atas sehingga terbentuklah gelombang V retrograde ya. Nah, retrograde V wave ya. Nah, ini tergantung daripada konduksi di AV node. Kadang-kadang dia mungkin karena saking cepatnya terjadilah Wenkiba ya atau terjadilah 2:1 ya. Tapi ini mungkin terlalu bagi teman-teman mungkin terlalu advance ya. Tapi intinya kita harus bisa mengenali VT karena ini cukup gampang untuk dikenalin ya. Nah, kemudian untuk yang 12 lead tadi kan yang single lead. 12 lead kita bisa sebenarnya melihat lagi nih ini kira-kira VT atau SVT dengan QRS lebar ya. Nah, itu ada berbagai algoritma namanya yang paling sering adalah Brugada. Kemudian ada Vereke, ada namanya lagi ultra simple Brugada. Nah, ini gabungannya ya. Gabungannya ini ada suatu diagram yang tabel yang cukup jelas ya, cukup jelas merangkum semuanya ya. Nah, kita lihat sini, kalau ada V disosiasi itu pasti VT ya. Nah, kemudian kita lihat juga QRS duration-nya ya. Nah, ini ada macam-macam. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada maka sebagai Brugada algorithm ya. Ini mungkin nice to know ya untuk teman-temannya. Karena kalau di IGD mungkin kita tidak sempat melakukan ini ya. Mungkin bagi yang berminat kardiologi mungkin bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Nah, kemudian nah ini contoh kasus ya. Nah, ini contoh kasus seorang laki-laki usia 60 tahun datang dengan saturasi 88% ya sudah dengan NRM. Nah, pasien diketahui memang IF-nya sudah rendah, kemudian dia pasien CAD dengan post PCI dengan low IF ya, presentasinya dengan akut lung ödem. Nah, kalau kita lihat nih dari monitornya aja kita bisa lihat bahwa ini QRS-nya sangat lebar dengan heart rate-nya 190-an reguler. Kemungkinan pertama di otak kita adalah suatu VT ya. Nah, kita lakukan EKG 12 lead. Nah, ini jelaslah suatu VT ya. Ya, ini QRS-nya lebar, reguler ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya kita tidak perlu melihat secara lebih detail. Kalau ini kita obati sebagai VT, kita tidak sudah tindakan kita adalah sudah sangat benar ya. Nah, kita kita lihat lagi sebenarnya kalau kita mau tahu ini originnya dari mana bisa ya kita lihat ya. Nah, biasanya VT itu munculnya pada pasien-pasien dengan
kondisi penyakit jantung struktural. Contohnya tadi misalnya ini ya adanya CHF ya, jantungnya sudah besar, ada area-area infak di situ. Ini jadi fokus daripada VT-nya ya. Nah, biasanya kalau ada yang seperti ini eh, background klinisnya ada penyakit jantung CHF, ada penyakit koroner. Nah, curigai ya kayak gini mungkin berasal dari berhubungan dengan area infak, berhubungan juga mungkin berasal dari iskemik juga bisa ada mungkin dia ACS ya. Jadi eh, ini terkait ya. Jadi pertama ya kita tangani dulu ya. Ini karena ini tidak stabil maka kita lakukan kardioversi. Nah, setelah itu cari penyebabnya apa ya? Penyebabnya yang paling ditakutkan adalah iskemik. Jadi obatin kita mungkin tangani untuk tangani sebagai ACS. Ya, bisa juga. Nah, tergantung dari pertimbangan klinis dari dokter yang menangani. Ya, yang pasti kita kita obatin sebagai VT ya. Nah, kemudian tadi PT yang dengan penyakit jantung struktural. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa ada VT yang terjadi pada orang-orang dengan eh, jantung yang normal atau dinamakan sebagai idiopatik. Nah, idiopatik itu ada dua ya. Yang paling sering, yaitu yang pertama adalah yang paling sering adalah yang berasal dari RVOT. Nah, kenapa penting? Nah, karena VT yang idiopatik ini biasanya dia mempunyai kekhususan dalam penanganan. Nah, contohnya pada RVOT-VT ini kita dia biasanya sangat respon dengan beta blocker. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mungkin ini teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi ya. Ciri-cirinya adalah ini VT dengan aksis inferiornya positif, yaitu di 23 VF itu gelombang QRS-nya positif. Yang mana sih yang positif itu? Positif itu adalah kita lihat yang runcingnya dari si VT ini kan lihat ini ada yang runcingnya itu adalah arahnya. Kalau runcingnya ke atas itu positif. Nah, biasanya di 23 VF dia akan ke atas positif, ke atas atau positif. Dan kemudian di V1-nya itu akan ke bawah atau negatif atau kita bisa bilang sebagai LBBB type. Kita tahu bahwa kalau LBBB itu kan arahnya di V1 itu adalah arahnya ke bawah. Lihat ini tajamnya ke bawah. Nah, biasanya juga di lead satu itu kalau yang posterior itu kiresnya positif. Kalau yang anterior itu kiresnya negatif. Anterior post RPOT-nya, RPT anterior, RPT posterior. Nah, mungkin itu tidak terlalu perlu. Yang penting adalah 2-3 AVF-nya positif, phase satunya itu negatif. Ya, ini kemungkinan besar adalah RVOT origin. Apalagi kalau pasiennya tidak mempunyai adanya gangguan struktural jantung. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya kita bisa tangani dengan beta blocker ya. Tapi kalau mau kardioversi juga tidak masalah atau kasih amiodaron juga tidak masalah ya, tergantung dari klinis pasien stabil atau tidak stabil. Ya. Kemudian ini ya, idiopatik yang sering juga adalah namanya vascular VT atau dinamakan sebagai ILVT atau idiopathic left ventricular tachycardia. Ini biasanya berasal dari fokus re-entry-nya berasal dari vasikular, biasanya pada posterior vasikular ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri daripada vascular VT itu adalah dia QRS-nya lebar, tapi mungkin tidak terlalu lebar, tidak selebar dari VT yang lain. Kita lihat bahwa mungkin ini hanya sekitar 140-an ya, paling lebar ya. Nah, kemudian dia di V1 itu positif atau RBBB type. Jadi, kalau ada RBBB type dengan QRS yang nggak terlalu lebar, curigain itu VT ya, ILVT atau fascikular VT. Dan biasanya dia kalau yang berasal dari posterior itu biasanya dia aksisnya LAD ya, positif di satu kemudian negatif di AVF. Kalau berasal dari anterior dia kebalikannya ya. Kadang-kadang juga bisa yang aksis yang superior juga ya, tapi ini yang sering adalah berasal dari posterior. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar ini suatu ILVT ya, kemungkinan ILVT. Nah, kekhususannya apa? Kekhususannya adalah kalau yang ILVT ini sangat respon terhadap verapamil ya, jadi kita bisa berikan verapamil untuk konversi daripada VT yang ILVT ya. Nah, kenapa? Karena verapamil itu predisposisinya dia di vasikular ya. Jadi dia nih VT yang sensitif terhadap si verapamil. Nah, pada EKG ini
ada hal yang khusus nih kita lihat ini yang membuktikan bahwa ini suatu VT. Lihat ini ada suatu namanya adalah capture bit yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini kalau ada ini maka ini jelas ini adalah suatu VT ya. Adanya QRS lebar, reguler, kemudian tiba-tiba ada kompleks QRS. Jadi kompleks QRS ini adalah kompleks namanya adalah capture bit ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah suatu VT. Jadi kita tangani sebagai suatu VT bisa kita tergantung klinisnya. Kalau tidak stabil kita kardioversi, kalau stabil mungkin kita berikan anti aritmia. Khusus pada yang LVT kita bisa berikan verapamil ya. Nah, kemudian yang berikutnya penyebab daripada QRS lebar reguler itu seperti yang saya bilang tadi ya, semua di angka VT, tapi mungkin ada beberapa kasus itu adalah suatu SVT dengan white QRS kompleks. Nah, SVT dengan white QRS kompleks kemungkinannya adalah ada tiga, yaitu yang pertama adalah SVT dengan bundle branch block, yaitu SPT yang terjadi pada pasien-pasien dengan LBBB, kemudian pasien-pasien dengan eh, RBBB itu dinamakan sebagai suatu SPT dengan bundle branch block ya sebelumnya. Nah, jadi sehingga dia pada saat sinus dia sudah LBBB atau RBBB, maka pada saat SPT juga dia RBBB atau eh, RBBB ya. Maaf, ini baterai saya tinggal 8%. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan adalah pada SPT dengan preeksitasi atau dengan aksesoris pathway. Sehingga SPT ini akan si melalui aksesoris pathway sebagai jalur antigrade-nya. Nah, ini dinamakan sebagai ortodromik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga gambarannya adalah akan kiasnya akan lebar. Kemudian yang ketiga adalah aberansi. Apa yang dinamakan sebagai aberansi? Aberansi adalah suatu mirip seperti bundle branch block, cuman ini bukan secara struktural ya. Kalau yang ini tadi itu memang dari awal dia memang ada kerusakan di bundle branchnya. Kalau yang ini tidak, ini berkaitan dengan periode refraktornya. Nah, biasanya refraktor yang right bundle branch itu biasanya lebih lama, sehingga biasanya kalau rate-nya terlalu cepat, biasanya yang akan mengalami refraktor adalah yang sebelah kanan, sehingga disebut bisa terjadi gambarannya adalah right bundle branch block. Nah, sehingga ya mirip ya seperti VT ya karena dia lebar-lebar juga ya. Nah, kemudian ini contohnya adalah SPT dengan adanya LBBB. Ini kita lihat bahwa pada saat sinus dia ternyata udah LBBB ya. Mungkin pasiennya pada low IF ya sehingga sudah terjadi LBBB. Nah, pada saat SPT terjadi, maka dia juga ya sama ya, QRS-nya lebar-lebar, tidak sempit ya. Jadi ini mirip seperti VT. Tapi kalau ini kita anggap sebagai VT juga kita tindakan kita sudah benar ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita kardioversi juga seperti ini ya dia tetap convert juga jadi sinus ya. Oke. Kemudian ini SVT dengan aberansi. Nah, ini pada saat sinus nih. Saat sinus dia tidak ada bundle branch block ya. Tapi pada saat dia terjadi SVT, pada terjadi saat SVT itu ternyata dia jadi lebar dan gambarannya RBBB. Nah, ini adalah suatu bundle branch block yang fungsional atau namanya adalah aberransi ya. Aberransi. Nah, dari ini dibuktikan dari IPIS tadi. Ternyata dia tidak mempunyai ternyata dia mempunyai dual avenot fisiologi. Jadi ini adalah suatu AVNRT dengan aberransi ya. Jadi ini sudah dilakukan ablasi terhadap AVNRT-nya. Ya, oke. Nah, ini SPT dengan preeksitasi atau antidromik. Nah, bisa kita lihat ya. Ini pada saat dia sinus itu kita bisa kalau ada data mengenai EKG-nya pada saat sinus itu bisa kita lihat bahwa terdapat delta wave ya. Adanya delta wave, PR intervalnya memendek ini suatu WPW ya. Nah, pada saat dia terjadi takikardia, maka kalau di antidromik maka dia akan terjadi suatu QRS yang lebar ya. Sehingga gambarannya mirip VT. Nah, ini sering salah sebagai VT tapi tidak masalah ya. Kalau kita treat sebagai VT itu juga kita tidak salah ya. Karena SPT dengan preeksitasi kalau kita kardioversi itu juga bisa convert ya. Tapi yang begini memang hati-hati. Hati-hati pada pemberian AV nodal blocker seperti diltiazem, verapamil, beta blocker dan juga apa namanya amiodaron. Nah, itu hati-hati karena dia menekan si AV node ya, menekan AV node. Nah, bisa terjadi
nanti eh, apa namanya impuls dari atas itu akan lebih memilih melalui si eh, aksesoris pathway ya. Misalnya terjadi AF nanti mungkin kita akan bahas di AF dengan pereksitasi nanti. Oke, kemudian kita lanjutkan ke subset keempat. Tadi QRS lebar yang reguler. Nah, kali ini adalah QRS lebar yang irregular. Nah, kemungkinannya itu yang paling sering ada tiga, yaitu pertama adalah AF dengan pre-existing bundle branch block, yaitu AF yang memang sudah ada LBBB atau RBBB, atau AF yang kedua adalah AF dengan pre-eksitasi, yaitu pada WPW. Kemudian yang ketiga adalah suatu polymorphic VT, yang sering adalah torsa de Poix. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, AF dengan pre-existing LBBB ya sama seperti SVT dengan pre-existing bundle branch block. Nah, AF juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau terjadi AF rapid dengan pasien yang sudah ada LBBB misalnya seperti pada pasien ini, maka gambarannya juga akan mirip seperti VT, tapi ini yang irregular ya. Nah, ini kita lihat bahwa dia takikardia dengan QRS-nya lebar dan irregular ya. Nah, ini eh, kita curigain adalah suatu AF dengan pre-existing LBBB. LBBB. Kenapa? Karena kita lihat klinisnya. Ini pasien datang dengan usia wanita usia 73 tahun dengan memang sudah ada underlying disease-nya adalah suatu CHF dengan EF-nya rendah. Nah, biasanya pada EF rendah itu mungkin sudah terjadi suatu LBBB ya. Nah, jadi ini ya kita treat sebagai AF ya. Nah, yang tipsnya adalah AF dengan pre-existing LBBB itu biasanya rate-nya itu mungkin cepat ya di atas 150 tapi jarang yang cepat sekali ya sampai 200. Mungkin nanti kita bisa membedakannya dengan AF dengan preeksitasi ya. Ya ini rate-nya sama seperti AF rapid ya. Pada AF rapid yang biasa ya. Nah, cuma ini bedanya ini lebar-lebar karena memang sudah LBBB dari awal ya. Oke, nanti kita lihat yang AF dengan preeksitasi. Nah, AF preeksitasi. Nah, ini adalah suatu entitas yang khusus ya yang perlu kita kenali sebagai dokter jaga IGD ya karena ini mungkin jarang terjadi tapi kalau kita ketemu mungkin kita tidak akan lupa ya dan ini merupakan suatu kondisi yang perlu kita antisipasi karena membutuhkan penanganan yang khusus. Nah, AF dengan preeksitasi sama ya. Kalau AF itu irregularly irregular gelombang QRS-nya ya. Kalau ada gelombang QRS yang irregularly irregular, kemungkinan besar adalah suatu AF. Nah, kebetulan ini QRS-nya lebar ya. Nah, pada AF dengan preeksitasi itu biasanya ventricular rate-nya sangat cepat. Kenapa? Nah, jadi mekanismenya adalah, jadi ini adalah AF, mekanisme AF biasa, tapi kebetulan dia mempunyai juga namanya aksesoris pathway tadi ya, yang WPW tadi ya. Sehingga dia ada dua jalur dari AV node dan juga dari si aksesoris pathway. Jadi si atrial fibrilasinya ini, fokus-fokusnya ini bisa lewat AV node, yaitu yang eh, sampai ke ventricle itu jadi kompleks QRS yang sempit ya. Tapi ada juga yang lewat si aksesoris pathway. Nah, kalau yang lewat dari aksesoris pathway biasanya gambarannya akan lebar-lebar. Nah, bedanya tadi seperti yang udah dijelaskan di awal, kalau yang dari AV node itu punya decremental property, sedangkan yang bypass track itu tidak ya. Jadi kalau misalnya eh, yang kalau dari AV node dia misalnya 300, maka yang keluarnya mungkin 150 atau 100 ya. Kalau yang dari bypass track itu kalau yang masuknya 200 maka yang keluarnya juga 200 ya ke ventrikelnya ya. Nah, jadi ini dua jalur ini akan berkompetisi. Jadi ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini ya. Tergantung dari maunya si atrial fibrilasi ini masuk yang kemana. Kadang-kadang bersamaan ya. Sehingga apa efeknya? Sehingga nanti gambaran daripada QRS kompleksnya itu akan berbeda-beda. Ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang di tengah-tengah ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya kalau kita ketemu seperti ini, ada yang takikardi dengan QRS yang irregular, lebar-lebar seperti ini dan QRS QRS rate-nya itu ada yang sangat cepat sekali. Kita bisa lihat di sini ya. Ini jaraknya cuma satu kotak
besar. Artinya apa? Ini rate-nya itu 300-an ya. Bayangkan ini 300 rate-nya. Sangat cepat sekali. AF dengan LBBB ataupun RBBB yang pertama tadi itu jarak jangan jarang atau sangat jarang sekali seperti ini. Jadi kalau ada AF ada yang irregular dengan rate yang sangat cepat sekali ya, hampir ini ya ini hampir 300 bit per menit, maka yang pertama kecurigaan kita adalah suatu AF dengan preeksitasi ya. AF dengan preeksitasi. Nah, kita lihat nih, bervariasi ya konfigurasi dari package-nya. Ini ada yang sempit nih, ini sempit ya. Mungkin ini ada yang lewat dari AV node, ya, ada yang lewat dari eh, aksesoris pathway sehingga dia lebar-lebar ya. Tergantung dia dari mana. Nah, yang khususnya dari AF preeksitasi ini apa? Nah, jadi pada AF preeksitasi jangan pernah memberikan AV nodal blocker. AV nodal blocker tadi apa aja? Vagal manuver, adenosin ya, kemudian diltiazem verapamil, verapamil, kemudian beta blocker, kemudian amiodaron. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau kita blok di avenotnya atau kita berikan avenodal blocker, maka atrial gelombang-gelombang atrial fibrilasi yang dari atas ini akan lebih memilih ke aksesoris pathway karena dia di sini dihambat dia konduksinya oleh si obat-obatan tadi sehingga akan banyak yang melalui aksesoris pathway. Akibatnya apa? Maka akan rate-nya akan semakin cepat ya. Misalnya dari sini 200 ya keluarnya 200, dari sini 300 maka keluarnya akan 300. Resikonya apa? Resikonya bisa terjadi suatu ventrikular fibrilasi ya. Kalau di atasnya fibrilasi ya di bawahnya juga akan fibrilasi kalau tidak ada yang menghambat ya. Kalau di sini kita hambat di Avenor, kita apalagi sampai terhambat total, sehingga mereka akan lebih memilih melalui aksesori pathway, sehingga itu yang bisa menyebabkan suatu ventricular fibrilasi. Maka bahaya kalau kita berikan obat-obatan tadi ya, sehingga penanganannya apa ya? Kita sebenarnya ada obat-obatan yang mengurangi konduksi di aksesoris pathway seperti prokainamid ya. Tapi itu tidak ada di Indonesia. Sehingga kita mungkin ya kita langsung lakukan kardioversi meskipun memang pasiennya stabil. Nah, ini real case ya. Jadi pasien ini mungkin usia muda, datang dengan berdebar-debar saja ya. Hemodinamiknya masih stabil, tapi gambarannya seperti ini. Ini adalah suatu AF preeksitasi. Maka yang kita lakukan apa ya? Kita kardioversi ya. Tidak ada pilihan lain karena kalau kita lama-lamain itu bisa jadi ventricular fibrilasi ya. Kita harus hentikan si AF-nya. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir tadi adalah suatu polymorphic VT. Nah, polymorphic VT ini dia biasanya kiris kompleksnya udah lebar-lebar sekali ya, lebar-lebar sekali dan biasanya bervariasi bentuknya ya, arah dan bentuknya bervariasi dan biasanya dia juga irregular. Nah, ini biasanya adalah dia tidak stabil biasanya ya, kecuali yang mungkin kita temui yang stabil itu misalnya yang paroksismal ya, hanya yang non sustain saja ya, yang kurang dari 30 detik. Itu biasanya mungkin kondisinya masih stabil. Nah, bisa kita lihat biasanya dari monitornya ya. Nah, tapi biasanya kalau udah sustain biasanya dia akan tidak stabil bahkan bisa rest karena biasanya ini eh, akan menuju kepada PF ya, hati-hati ini biasanya bisa jadi cardiac arrest. Nah, apa yang dinamakan sebagai torsade POA? Jadi torsade POA dengan polymorphic VT itu dibedakan dari QT interval pada saat sinus. Pemicunya apa? Kalau torsade POA itu pemicunya adalah long QT atau prolong QT interval. Jadi kalau misalnya irama pada saat eh, QT interval pada saat sinus itu memanjang, maka itu dinamakan sebagai torsade POA. Sedangkan kalau polimorfik yang lain, jadi polimorfik VT ini ada macam-macam ya. Ada yang dari Brugada, ada yang dari katekol katekolema katekolema katekolaminергik polymorphic VT, kemudian macam-macam ya. Nah, itu yang jarang-jarang terjadi ya. Tapi yang paling sering adalah torsade POA ya. Nah, kalau yang lain-lain selain torsade POA itu biasanya buka QT intervalnya itu normal ya. Jadi torsade POA dengan polymorphic VT yang lain itu dibedakan dari QT intervalnya ya. Nah, ini adalah suatu gambaran polymorphic VT ya. Nah, kita bisa lihat ya dari eh, sini ya. Ini gambarannya irregular ya. Kemudian ada seperti twisting juga ya.
Nah, nah ini hati-hati kalau gini sih sudah pre-arrest ya. Kita lihat pada saat sinus itu QT intervalnya mungkin tidak terlalu lebar ya, cuman kebetulan aja nih ada VVC yang munculnya pada saat gelombang T atau R on T ya, sehingga terjadilah suatu polymorphic VT yang kemungkinan kalau dibiarkan akan jadi VF ya. Ini hati-hati. Nah, kemudian ini Torsada Poa. Ini Torsada Poa itu sebenarnya mirip ya, memang polymorphic VT ya, cuman dia dipicu oleh long QT. Ya, jadi dia ini kita lihat QT intervalnya panjang ya, panjang sekali ya. Enggak, ini yang memicu terjadinya suatu polymorphic VT. Biasanya khasnya adalah twisting ya, twisting ya. Oke. Nah, ini juga berpotensi menjadi VF. Nah, obatnya apa ya? Kita berikan biasanya pada torsada bawah kalau dia masih stabil kita berikan magnesium ya. Kalaupun dia rest, setelah kita tangani restnya kita berikan magnesium juga ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah ini apa ya? Ini sangat khas. Ini adalah suatu PF ya, gambaran fibrilasi ya. Fibrilasi di semua lead ya, fibrilasi namanya inilah ventricular fibrilasi. Nah, ini real case ya. Nah, kalau teman-teman jangan sampai ketemu pasien ventricular fibrilasi itu dalam keadaan 12 lead ya, atau kita temukannya pada saat EKG 12 lead ya. Ini suatu kondisi kesalahan yang fatal ya. Karena PF itu kita langsung tangani, jangan kita EKG ya. Nah, ini kebetulan pasiennya menggunakan Holter ya. Ini mungkin kejadian yang sangat jarang terjadi ya. Mungkin kebetulan pasiennya mengalami arrest di rumah dan dalam keadaan Holternya masih terpasang sehingga terekam aktivitasnya mulai dari VT, kemudian VF, kemudian PEA dan akhirnya asistol. Nah, ini pasien nyatanya adalah suatu VF. Nah, kalau VF ya jangan di EKG 12 lead, tapi tangani dia sebagai cardiac arrest. Oke, ya mungkin demikian eh, topik kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk bisa mengenali berbagai jenis takiaritmia. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita bedakan berdasarkan tiga pertanyaan. Sempit atau tidak sempit, sempit atau lebar QRS-nya, pertama. Yang kedua, reguler atau tidak reguler. Yang terakhir adalah atrial activity-nya, bagaimana. Nah, kita bedakan menjadi empat subset ya. Yang pertama, sempit reguler, kemudian sempit irreguler, kemudian lebar reguler, kemudian lebar irreguler. Kemungkinan-kemungkinannya tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Nah, mungkin nanti di topik berikutnya kita bisa bahas untuk bagaimana penata laksanaan masing-masing jenis-jenis tadi takiaritmia ini di IGD. Ya, kali ini kita mungkin hanya membahas sampai mengenali ya, mengenali jenis-jenis dari takiaritmia. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan atau ada mungkin kesalahan dari yang saya sampaikan bisa tuliskan di komen di bawah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk praktek sehari-hari dan bisa menolong banyak pasien ya, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.